Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid dan kita masuk pada bab berikutnya, bab maja'a fi sihr. Bab tentang salah satu dari bentuk kesyirikan yang sangat berbahaya, yaitu sihir, ya. Sihir merupakan kesyirikan yang membatalkan akidah seseorang, tauhid seseorang. Sihir secara bahasa dan secara istilah yaitu ma khafiya wa la tufa sababuhu, yaitu yang samar dan halus sebabnya. Makanya dikatakan datang dalam hadis, inna minal bayani la sihra. Dan Nabi SAW sungguh retorika merupakan sihir. Tentunya seorang tatkala berceramah dengan orasi yang hebat, dengan retorika yang hebat, maka itu bukan sihir, tetapi dengan retorika yang hebat, dengan orasi yang hebat, menjadikan orang terbawa ya sesuai yang dia kehendaki. Dan mereka terbawa tanpa mereka sadari. Halus sebabnya, samar sebabnya, makanya Nabi menamakan sihir secara bahasa, bukan sihir secara apa? Syar'i. Karena orasi bukan sihir tentunya, ya. Dan ada orang-orang hebat yang tatkala mereka berorasi membuat orang terpesona dan kemudian terikut dengan penjelasannya. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah atau kata orang terminologi, ya. Maka ada secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu para ulama yang tidak mau mendefinisi. Di antaranya pertama Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau berkata, sihir as-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifah. Sihir adalah nama yang mencakup makna yang banyak. Hal ini kenapa? Karena sihir itu sebabnya banyak dan modelnya banyak. Sebabnya banyak, modelnya banyak, caranya banyak, sehingga kalau mau dibuat satu definisi sulit. Makanya Imam Syafi'i beliau tidak mendefinisi. Beliau hanya mengatakan sihir itu suatu nama yang mencakup banyak model, ya. Ini kenapa? Ini dalam kitab ya. Kenapa? Karena sihir itu sebabnya banyak, caranya banyak, kemudian pengaruhnya juga berbagai macam model. Dan inilah yang ditempuh oleh Al-Imam Muhammad Amin Shinqiti, juga Muhammad Al-Amin dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ya. Shinqiti sama, beliau juga berkata, i'lam anna sihra fil istilah la yuhaddu bihaddin jami'in mani'. Kata beliau, i'lam anna sihr fil istilah la yuhaddu bihaddin jami'in mani'in. Yang artinya secara sederhana bahwasanya ketahuilah sihir itu sulit untuk didefinisikan. Ini metode pertama. Pendapat kedua, ya, atau metode kedua, bukan pendapat, ya. Metode pertama, metode kedua, itu sebagian ulama berusaha mendefinisikan, ya. Di antaranya Ibnu Qudamah. Contohnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari ulama Hambali dalam kitabnya Al-Kafi, kitab fikih Hambali, ya. Dia mengatakan as-sihir azaim wa ruqa. Azaim itu maksudnya jimat-jimat, ruqa mantra-mantra, ya. Dia katakan sihir itu adalah azaim, mantra-mantra, ya, yang dibaca dengan cara tertentu, ya. Kemudian dia mengatakan tu'athir fil qulub wal abdan. Kemudian fayumrad atau fayumrad wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawji. Kata dia sihir itu adalah jimat-jimat atau mantra-mantra yang berpengaruh terhadap hati dan badan, maka menimbulkan sakit, kemudian membunuh dan bisa memisahkan antara suami dan istrinya, ya, bukan istri orang lain, ya. Baik. Ini dua metode para ulama tatkala berbicara tentang sihir secara terminologi atau secara istilah, ya. Meskipun
definisi Ibnu Qudamah pun dikritiki oleh sebagian ulama karena dia tidak memasukkan sihir takhyil, sihir khayalan ya, sihir khayalan, menghayal pada mata ya. Kemudian yang kedua dia tidak menyebutkan tentang ittisal bisyayatin. Namanya sihir itu harus ada hubungan dengan apa? Syaitan ya. Sebagian ulama mengambil kesimpulan intinya sihir itu pakai bantuan apa? Bantuan jin atau syaitan. Dengan merendahkan agama atau mengagungkan atau tunduk kepada syaitan. Tunduk kepada aturan syaitan. Ini kita bicara sihir tentang secara bahasa dan secara istilah. Baik. Dan itu perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya sihir pasti ada hubungan dengan syaitan. Oleh karenanya ada definisi Imam Syafi'i dalam kitabnya dia mengatakan sihir ada dua ya. Sihir yang syirik, sihir yang tidak syirik, yaitu menggunakan obat-obatan, kemudian asap dan sejenisnya untuk mempengaruhi, untuk menimbulkan pengaruh. Oleh karenanya Imam Syafi'i beliau mengatakan tidak semua pelaku sihir itu musyrik atau kafir ya, karena bisa jadi sihir menggunakan obat-obatan asap dan sejenisnya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan yang disebut oleh Imam Syafi'i ini adalah sihir secara bahasa. Paham? Ini bukan sihir secara syar'i. Bukan. Karena sihir secara syar'i yang datang dalam lafal syariat, yang itu penyihir dibunuh, kemudian ini merupakan syirik, adalah sihir yang dengan menggunakan bantuan apa? Jin. Adapun ini menggunakan obat-obatan, mungkin mengirim asap, itu bukan sihir, tapi dia kemampuan aja, tapi sebenarnya dia bukan sihir. Cuma tidak kelihatan racunnya misalnya, tidak kelihatan asapnya misalnya, sehingga membuat orang akhirnya sakit. Tapi itu sebenarnya adalah sihir secara bahasa, bukan secara apa? Syar'i. Oleh karenanya di antara bentuk sihir secara bahasa ya adalah sulap ya. Di antara bentuk sihir secara bahasa adalah apa? Sulap. Orang Arab mengatakan sya'wadah ya. Ya, musya'widh, tukang sulap ya. Misalnya dengan kepandaian tangan ya. Tahu-tahu begini keluar apa? Keluar burung ya. Kemudian gini sholawat keluar duit, siapa namanya? Itu bukan sihir sebenarnya, itu cuma apa namanya? Trik-trik aja ya. Kalau trik itu sebenarnya bukan sihir, cuma itu secara bahasa dia sihir. Kenapa tidak ketahuan kok bisa seperti itu? Tapi secara syar'i dia bukan sihir, karena sihir harus menggunakan bantuan apa? Syaitan, bantuan jin ya. Berada salah seorang ustadz kawan dulu di Jamiah, orang Indonesia, dia main sulap di depan para syekh-syekh. Syekh-syekh semua heran. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Karena mereka tidak biasa lihat apa? Sulap ya. Tapi kalau sudah dihapus. Baik, pembahasan berikutnya adalah apakah sihir ada hakikatnya? Maka di sini secara umum ada dua pendapat. Pertama Ahlus Sunnah, kemudian Mu'tazilah dan yang terpengaruh dengan mereka. Di antaranya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Di antaranya Abu Bakar Al-Jassas dari Hanafi. Di antaranya Abu Mansur Al-Maturidi, imamnya Maturidiyah. Dia punya buku judulnya At-Tauhid. Dalam kitab Tauhid dia sebutkan juga masalah sihir. Adapun Ahlu Sunnah, maka pendapat mereka mengatakan bahwasanya sihir ada hakikatnya dan berpengaruh pada anggota tubuh. Adapun mereka berkata sihir hanyalah khayalan, hanyalah at-takhyil, khayalan. Tidak ada hakikatnya. Baik, adapun dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalilnya banyak. Dari Al-Qur'an, Sunnah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba dibuka. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma
ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun walau annahum amanu wattaqu lama thawbatan min indillahi khair law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan di zaman kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu sihir-sihir. Wa ma kafara Sulaiman, mereka menuduh Sulaiman bisa menguasai jin karena Sulaiman pandai sihir. Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman bukan penyihir, Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafur, akan tapi setan-setan yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihar, setan-setan mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini Babil Harut wa Marut. Dan Allah mengirim dua malaikat, dan ini pendapat yang rajih, benar-benar malaikat namanya Harut dan Marut, yang mereka diturunkan oleh Allah mengajarkan ilmu sihir sebagai fitnah. Ya. Sebagai fitnah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah dua malaikat tersebut mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun kecuali mereka mengingatkan, janganlah kalian belajar ilmu ini maka kalian akan kafir. Fa yata'allamuna minhuma, maka mereka pun belajar dari Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dengan ilmu tersebut mereka memisahkan antara suami dan istrinya. Berarti ada pengaruhnya enggak? Ada, ya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kita tahu bahwasanya kata para ulama, ya, hubungan paling kuat antara dua orang adalah suami dan istri, lebih daripada anak dan ibu, lebih daripada kakak dan adik. Oleh karenanya, kalau suami istri kadang rahasia mereka saling memberitahukan, tempat curhat, tempat barang, hubungannya lebih kuat daripada anak dan orang tua, daripada kakak dan adik, ya. Oleh karenanya ternyata dengan sihir bisa memisahkan hubungan yang sangat kuat tersebut antara seorang suami dan istrinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin, dan mereka tidak bisa memberi mudarat kepada seorang pun illa biiznillah, kecuali dengan izin apa? Allah. Berarti mereka bisa beri mudarat dengan izin Allah, disebut izin kauni. Ya, Allah tidak suka tapi Allah izinkan, sebagaimana Allah tidak suka dengan iblis menggoda tapi Allah izinkan iblis menggoda, ya. Jadi terjadinya sihir menimbulkan tafriq baina zaujain, terpisahnya laki-laki suami dan istri, kemudian mereka bisa bikin apa? Kemudaratan. Jadi Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah dua hal. Yang pertama, terpisahnya apa? Suami dan istrinya, ya. Kemudian yang kedua, kemudaratan timbul dengan apa? Izin Allah. Baik. Dalil yang kedua, Quran surat Al-Falaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya. Dan dari malam dia telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Kata Allah, wa min syarri naffatsati fil uqad. Aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Jadi aku berlindung dari kejahatan nenek-nenek sihir. Kenapa Allah tidak sebutkan kakek-kakek sihir? Ini kan suratnya kan penyihir laki-laki itu bisa laki-laki bisa perempuan kan? Tapi kenapa Allah hanya sebutkan min syarri naffatsati fil uqad? Padahal yang meniup di buhul itu bisa laki-laki bisa perempuan. Bisa nenek sihir, bisa kakek sihir, ya. Kata para ulama karena pertama yang banyak jadi penyihir itu perempuan. Yang kedua, sihirnya perempuan lebih ganas daripada sihirnya laki-laki. Kenapa? Sihir itu butuh jiwa yang busuk, yang jelek, yang buruk. Dan perempuan itu lebih buruk kalau sudah jengkel, dendam, parah. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar? Masya Allah. Iya, makanya sihir itu butuh jiwa yang jahat. Pokoknya perempuan susah, kalau udah dendam sama orang dia susah apa? Memaafkan. Saya sering ditanya di halo Ustadz, Ustadz saya sudah dendam gimana saya menghilangkan? Itu perempuan yang tanya, laki-laki nggak pernah tanya begitu. Dan gitu perempuan susah dia. Makanya kalau dia sudah marah sama suami, susah untuk memaafkan. Ya. Kalau laki-laki mudah maafkan apa? Istri, apalagi istrinya 2 dan 3 sangat mudah dia maafkan. Baik. Perhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa taala min syarrin naffatsati fil uqad. Berlindung dari keburukan para wanita penyihir. Berarti mereka menimbulkan kemudaratan tidak? Kemudaratan berarti mereka punya pengaruh. Sihir ini ada pengaruhnya. Seandainya sihir ini tidak ada pengaruhnya, ngapain Allah suruh kita berlindung dari apa? Sihir. Faham? Baik. Kita lanjutkan dalil dari hadis. Yang pertama,
Nabi SAW bersabda tentang hadis korma ajwa. Kata Nabi SAW, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa la yadurruhu al-yawma summun wala sihrun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi hari, man tasabbaha, barang siapa di pagi hari makan 7 butir korma, ya, ajwa, ya, korma ajwa khusus, ya, maka dia tidak akan terpengaruh pada hari tersebut, tidak memberi mudarat kepadanya. Sumun, ini racun, sihrun, dan sihir. Racun dan apa? Sihir. Saya tanya sama antum, racun punya pengaruh enggak? Punya. Dan Nabi menggantikan antara racun dengan apa? Sihir. Berarti sihir punya pengaruh. Sebagaimana racun punya pengaruh, sihir juga punya pengaruh. Ini dalil bahwasanya sihir punya pengaruh. Kemudian yang kedua, hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Sebelum ana menjelaskan hadis ini, ana perlu ingatkan, sebagian orang, ya, menolak hadis tentang Nabi disihir. Padahal dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan dalil akli bahwasanya kalau Nabi disihir enggak mungkin, karena Nabi akan menyampaikan wahyu, wahyu akan terkontaminasi dengan kata-kata yang tidak benar. Jawabannya, Nabi disihir bukan berkaitan dengan wahyu, tapi Nabi semacam penyakit yang dia alami sehingga dia melihat seakan-akan dia sudah melakukan sesuatu padahal belum dia lakukan. Tidak ada kaitannya dengan apa? Wahyu terjaga. Dan sebagaimana Nabi disihir, sebelumnya juga Nabi Musa pernah disihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Waktu para penyihir Fir'aun melemparkan tali-talinya dan kayu-kayunya, tongkat-tongkatnya, maka mereka menyihir Nabi Musa. Yukhayyalu ilaihi, maka Nabi Musa terkhayalkan pada matanya melihat sesuatu yang tidak hakiki. Annaha tas'a, seakan-akan ular-ular tersebut benar-benar bergerak. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya Musa pun menjadi takut alaihi salam. Berarti dia tersihir enggak? Tersihir, tapi enggak ada pengaruh dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Sementara dia sedang tersihir, Allah turunkan wahyu. Sementara Nabi Musa sedang tersihir, Allah turunkan apa? Wahyu. Maka Allah mengatakan, "Qulna la takhaf, innaka antal a'la." Jangan kau takut, sungguhnya kau yang menang. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, inna ma sana'u kaidu sahir. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, maka dia akan makan ular-ular yang ada. Berarti Nabi Musa pernah disihir enggak? Perhatikan sini, Nabi Musa tersihir. Waktu dia tersihir, Allah turunkan wahyu enggak? Turunkan wahyu. Sementara dia sedang tersihir. Jadi tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruhnya sihir tersebut terhadap wahyu yang Allah turunkan. Maka demikian juga tatkala Nabi SAW sedang disihir, tidak ada pengaruh dengan wahyu, dan hadisnya sahih. Kita akan bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Suhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta annahu la yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu." Tolong matikan itu HP. Nabi SAW disihir sampai sungguh dia dihayalkan bahwasanya beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sebelum riwayat seakan-akan dia telah mendatangi istrinya, menggauli istrinya padahal beliau belum menggauli istrinya. Dibuat terkhayalkan. Hatta idza kana dzata yaumin wa huwa indi. Sampai suatu hari Nabi SAW sedang berada di rumahku, kata Aisyah, da'allaha wa da'ahu. Maka Nabi berdoa kepada Allah, lalu Allah juga memanggil Nabi SAW. Setelah itu Nabi berkata kepada Aisyah, "Asy'arti ya Aisyatu anna Allah qad aftani fi mastaftaituhu fihi." Wahai Aisyah, apakah kau rasa, kau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku jawaban, telah berfatwa kepadaku tentang perkara yang aku minta jawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang Allah beritahukan kepada engkau wahai Rasulullah? Maka Nabi cerita, "Ja'ani rajulani," datang kepadaku 2 orang lelaki. Ini 2 orang malaikat, salah satunya malaikat Jibril. Fajalasa ahaduhuma inda ra'si. Salah satu dari lelaki itu duduk di kepalaku. Wal akharu inda rijlayya, dan satu duduk di kedua kakiku, di sisi kedua kakiku. Tsumma qala ahaduhuma li sahibihi. Kemudian salah satunya ngomong kepada kawannya, "Ma waja'ur rajul?" Apa sakitnya lelaki ini, yaitu sakitnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala matbub. Maka satunya menjawab, dia disihir. Qala wa man tabbahu? Siapa yang menyihirnya? Qala Labid ibn al-A'sam al-Yahudi, yaitu Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Memang orang Yahudi ini pakar sihir, ya. Sihirnya hebat-hebat. Min Bani Zuraik, yang berasal dari Bani Zuraik. Qala fi madza? Dia sihirnya di mana?
Bagaimana cara menyihir lelaki ini? Maka malaikat yang satu menjelaskan, fi mustin wa musyatatin wa jufi tal'atin dzakarin. Yaitu yaitu sisir, musyatah yaitu rambut atau helai rambut yang gugur tatkala disisir. Bisa jadi rambut kepala, bisa jadi rambut yang ada di jenggot. Wa jufi tal'atin dzakarin, dan serbuk korma jantan yang tertutup dengan tutupannya itulah. Jadi tutupannya itu diambil untuk memasukkan sihir tersebut dalam apa namanya itu? Yang menutup serbuk namanya apa? Penutup serbuk. Kelopak ya itulah. Qala fa aina huwa? Maka yang satu bertanya, di mana letak sihirnya tersebut? Qala fi bi'rin dhi arwan. Di sumur dhi arwan. Qala fa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabi ila al-bi'r. Maka Nabi berangkat bersama sebagian sahabat menuju ke sumur Dhi Arwan. Fanadhara ilaiha wa 'alaiha nakhlun. Nabi melihat kepada sumur tersebut, ternyata di sumur tersebut ada pohon korma. Tsumma raja ila Aisyah, kemudian Nabi pulang kepada Aisyah. Faqala wallahi laka'anna ma'aha nuka'atun hinna. Ya, seakan-akan air sumur tersebut berwarna merah seperti ada tumpahan hinna di situ. Hinna ya, tahu tak? Orang-orang hinna. Apa bahasa Indonesianya? Pacar. Jadi seakan-akan berwarna merah sumurnya. Wala ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Seakan-akan kormanya seperti kepala-kepala syaitan. Qultu ya Rasulullah, afa akhrajtahu? Aku berkata, ya Rasulullah, apa kau keluarkan sihirnya? Qala la, kata Nabi, tidak. Amma ana faqad afani Allah wa syafani. Adapun aku, maka sungguh aku telah diselamatkan Allah dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyitu an uthawwira 'ala nasi minhu syarran. Dan aku khawatir aku akan menimbulkan keburukan kalau aku sampai menghebohkan permasalahan ini. Wa amara biha fadufinat. Maka Nabi merintahkan sihir tersebut buhulnya diambil dan dikubur. Ternyata Nabi tidak ambil, tapi ada sahabat yang ambil. Dalam riwayat yang ini hadis riwayat Bukhari, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, faqultu ya Rasulullah afala ahraqtahu? Kenapa Anda tidak membakarnya? Ya. Dalam riwayat yang lain, fanazala rajulun fastakhrajahu. Maka turunlah seorang sahabat ke dalam sumur tersebut, maka dia keluarkan buhulnya, entah di bawah batu, entah di bawah mana, pokoknya dalam sumur. Maka dia ambil buhul tersebut, ya, wa fi tal'ah timthalan min syama' timthala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dalam kelopak tersebut ada semacam patungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ada film-film nama voodoo ya. Ya, boneka ya, ada boneka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbuat dari syama' semacam lilin ya. Idza fihi ibarun magruzah. Tiba-tiba di situ ada jarum-jarum yang ditanamkan di boneka tersebut. Wa idza bihi watarun fihi 11 uqdah. Ternyata di situ ada tali dari watar mengikat buhul tersebut, ada 11 buhul. Ada 11 buhul, bukan satu tapi ada berapa? 11. Fanazala Jibril bil muawwidzatain, maka Jibril pun turun dengan bawa dua surat, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Fa kullama qara'a ayatan inhallat uqdatan, setiap Jibril baca satu ayat maka terlepaslah satu buhul tersebut. Wa kullama naza ibratan wajada laha alaman thumma yajidu ba'daha rahah. Setiap Jibril mencabut jarum maka Nabi merasakan rasa sakit tapi kemudian lega. Setelah itu apa? Lega. Jadi ternyata ada 11 buhul. Dan Jibril membawa surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas yang jumlahnya 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa ayat? 11 ayat. 11 ayat. Maka kemudian Nabi pun sembuh. Ini dalil bahwasanya sihir itu punya pengaruh. Sampai Nabi SAW pun terpengaruh seakan-akan dia melihat sesuatu padahal tidak terjadi, seakan-akan dia menggauli istrinya padahal beliau tidak menggauli istrinya. Ya. Kemudian di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang adanya sihir yaitu kenyataan. Kenyataan sihir banyak terjadi, apalagi di Indonesia, gudangnya sihir ya. Banyak ya. Sampai orang belajar sihir di pondok ya.
sihir, belajar pondok itu keluar jadi jagoan ya. Belajar apa? Ilmu sihir ya. Betapa banyak orang disihir. Tadinya saling mencintai suami dan istri dibuat benci. Ada yang enggak suka membuat suami benci sama istrinya, istrinya benci kepada suaminya. Itu terjadi. Ada sebaliknya, istrinya enggak suka dipelet supaya cinta kepada suaminya. Atau suaminya dipelet ya supaya cinta sama istrinya. Tidak bisa poligami, dipelet sama istrinya. Kemudian ada lagi misalnya kenyataan, saya pernah hadapi kasus seorang wanita enggak bisa digauli sama suaminya. Tertutup rapat, enggak bisa digauli. Dia sudah berusaha, berjuang, tidak bisa. Subhanallah, sampai bertahun-tahun akhirnya dia ceraikan. Enggak bisa, enggak ada faedahnya. Subhanallah, benar-benar disihir sehingga tidak bisa menggauli istrinya. Benar-benar seakan-akan tertutup. Ada sihir yang istrinya disihir. Sebaliknya ada suami yang tidak bisa menggauli istrinya sama sekali. Begitu sudah hendak melakukan hubungan, tidak bisa. Kenapa? Tersihir. Ya, lihat ada orang tiba-tiba perutnya dikirim baskom besar sendiri, disihir. Ya. Saya pernah ketemu orang kalau dia begini sakit, seakan ada jarum. Kalau dia gini, sakit harus begini terus. Kasihan, kurang ajar orang yang sihir itu. Ya. Kurang ajar. Apalagi zaman sekarang, ya orang-orang ya dhi'afil iman yang imannya lemah, ya, kalau benci sama orang main sihir. Berkelahi sama orang kalah, lapor dukun supaya nyihir orang tersebut. Ya. Perempuan benci sama orang lain, sihir. Ya. Sedikit-sedikit sihir, sedikit-sedikit apa? Sihir, ya. Kadang-kadang anaknya dipasang sihir supaya dijaga, ya. Dan macam-macam. Orang-orang melakukan sihir dan kita tahu di tanah air banyak sekali apa? Sihir. Banyak sekali sihir. Bahkan diekspor ke luar negeri sihirnya. Jadi secara wakil, secara realita sihir itu banyak terjadi dan sangat terbukti, ya. Kemudian adapun dalil Mu'tazilah dan yang lainnya, ya. Saya bacakan dulu perkataan mereka. Saya nukil di sini seperti perkataan Al-Qadhi Abdul Jabbar. Al-Qadhi Abdul Jabbar ini tokohnya Mu'tazilah. Dia punya buku judulnya Syarhu Usulil Al-Usul Al-Khamsah. Syarah 5 usul, ya. Ya ini kalau orang bilang Pancasilanya Mu'tazilah, ya. 5 perkara tapi semuanya kesesatan, ya. Semuanya kesesatan. Dia berkata dalam salah satu bukunya, dia berkata, "Inna sihra fil haqiqati la yujibul madarrah, li'annahu darbun minat tamwih wal hilah." Sungguhnya sihir pada hakikatnya, ya, tidak menimbulkan kemudaratan, karena sihir itu hanyalah permainan, trik ataupun hanyalah cara, ya, hilah. Ya, ini disebut oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar, tokoh Mu'tazilah. Dan diikuti oleh Abu Mansur Al-Maturidi, tokoh imamnya madhab Maturidiyah. Beliau berkata, wal asal annal kahana mahmulun aktharuha ala al-kadhib wal mukhada'ah was sihr ala tashbih wat takhyil, ya. Kata beliau, asalnya bahwasanya perdukunan kebanyakannya dibawa kepada dusta dan penipuan, dan sihir kebanyakannya dibawa kepada takhyil, hanyalah apa? Khayalan, tidak ada hakikatnya. Dan diikuti oleh Ibn Hazm Al-Andalusi. Ibn Hazm, ya, dalam beberapa masalah akidah beliau ada kesalahan. Dalam masalah tauhid asma sifat beliau juga Mu'tazilah. Dalam hal ini juga beliau mengikuti Mu'tazilah, ya. Beliau berkata bahwasanya tentang sihirnya para penyihir Fir'aun, kata beliau, inna makana takhyilan la haqiqah. Sungguhnya itu hanyalah takhyil, tidak ada hakikatnya. Dan diikuti oleh Abu Bakar Al-Jassas, salah seorang ulama ahli tafsir dalam Ahkamul Quran dari mazhab Hanafi. Ya, ulama bisa salah, ya. Adapun dalil mereka berdalil dengan kisah sihirnya, duelnya antara penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah abadikan dalam banyak surat, di antaranya surat Al-A'raf dan surat Toha dan surat-surat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Waktu Nabi Musa bertemu dengan para penyihir, ya, mereka berkata, wahai Musa, kamu yang lempar duluan atau kami yang lempar duluan? Kata Nabi Musa, qala bal alqu, kalian lempar duluan. Falamma alqau, ya, tatkala mereka melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a.
Surat Toha ayat berapa tuh? 66 kalau enggak salah ya. Surat Toha 20 ayat 66 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Musa bahwasanya ular-ular itu bergerak. Kata Allah, min sihrihim, karena sihir mereka. Dan juga dalam surat Al-A'raf, entah ayat berapa, kata Allah Subhanahu wa taala, saharu a'yunan nas wastarhabuhum. Kata Allah, saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim. Surat, mereka pun menyihir mata-mata manusia dan mereka membuat takut orang-orang yang hadir. Mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat takut mereka. Kata mereka, kesimpulannya bahwa sihir yang ada ini cuma takhyil. Ini menyimpulkan bahwasanya sihir mereka itu hanyalah hayalan. Jadi tidak ada sihir tersebut. Ya, hanya tipuan, seakan-akan, makanya mereka mengatakan qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyarun nasu duha. Sungguhnya perjanjian duel tersebut akan diadakan di waktu duha tatkala orang sedang berkumpul. Sehingga kata mereka sebenarnya tukang sihir tersebut hanya melakukan penipuan di waktu duha, matahari lagi ini seakan-akan ini, tapi kata mereka enggak ada. Enggak ada. Itu semua hanya tipuan, trik, sehingga seakan-akan ular tersebut bergerak. Mereka pandai memainkan itu semua, padahal sihir itu tidak ada. Makanya mereka hanya takhyil, hanya tipuan. Tapi bagaimana kita membantah pernyataan orang-orang Mu'tazilah? Jawabannya bahwasanya sihir yang terjadi pun ini pun disebut dengan sihir dan punya pengaruh. Jadi bantahannya, pertama, sihir tersebut mempengaruhi mata. Iya atau tidak? Matanya terpengaruh enggak? Terpengaruh, meskipun tali-tali tersebut tidak berubah, tapi yang melihat semua jadi apa? Jadi terpengaruh. Berarti sihir mempengaruhi mata mereka. Bahkan Allah mengatakan, waja'u bi sihrin azim. Mereka mendatangkan sihir yang hebat. Karena yang nonton rame, yang nonton banyak. Semua yang nonton matanya terpengaruh. Bukan cuma Nabi Musa saja. Semua yang nonton matanya terpengaruh. Berarti mata mereka terpengaruh. Nah, kalau mata bisa terpengaruh, maka bisa juga mempengaruhi anggota tubuh yang lain. Kalau mata bisa terpengaruh, masa bisa mempengaruhi badan, bisa mempengaruhi hati dan yang lainnya. Dan sebagaimana kenyataan yang ada. Kemudian Allah dalam kisah tersebut tidak membatasi sihir hanya pada mata. Hanya pada mata. Jadi ini sihir terjadi, orang-orang tersihir, Nabi Musa tersihir. Kalau tidak ada sihir hakikat, kenapa tidak bisa apa? Kenapa mata Nabi Musa bisa terpedaya? Bagaimana orang semua melihat bisa terpedaya? Berarti hakikatnya ada, mempengaruhi mata seseorang. Bukan hanya trik, benar-benar sihir. Benar-benar apa? Sihir, sehingga mempengaruhi mata orang yang menontonnya. Kemudian mereka punya dalil yang kedua, dalil akli. Kata mereka, kalau sihir itu ada, apa bedanya penyihir sama nabi? Sihir melakukan suatu hakikat yang aneh, khawariqul adah, keluar daripada aturan alam. Nabi juga punya mukjizat, sama-sama keluar dari aturan alam. Kalau ternyata penyihir, kata mereka yang bisa melakukan itu cuma nabi. Kalau para penyihir bisa melakukan suatu yang hebat keluar dari aturan alam, ya misalnya ditikam enggak mati, kemudian api tidak membuat panas, maka mereka bisa jadi seperti nabi. Jawabannya tidak, ya. Yang bisa melakukan kehebatan khawariqul adah, yang bisa melakukan kehebatan khawariqul adah, hal itu keluar daripada sunnatullah, ya. Itu tiga, yaitu nabi, wali, sama apa? Syaitan. Sama dukun dan sihir. Nabi, wali, dan wali syaitan, ya. Ini semuanya tiga-tiga bisa melakukan yang aneh. Tapi bedanya kalau nabi mengakui saya adalah seorang nabi, mendakwahkan kepada umat bahwasanya dia seorang apa? Nabi. Adapun wali tidak pernah mendakwahkan demikian, apalagi dukun tidak pernah mengaku sebagai apa? Nabi. Ya. Kalau dia mengaku sebagai nabi pasti terbatalkan, pasti terbongkar. Ya, pasti terbongkar, tidak akan dibiarkan dia mengaku nabi kemudian tetap saja mukjizat tersebut berjalan, ya. Jadi cuma dalil akal, tapi yang benar bahwasanya sihir ada pengaruhnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan depan. Ini ada beberapa pertanyaan. Ustadz, apakah orang yang terkena sihir bisa menyebabkan seorang menjadi gila? Bisa, ya, bisa. Dan banyak terjadi seorang di sini akhirnya menjadi apa? Gila. Ya, dilemparkan jin buat dia gila dan banyak terjadi. Atau orang yang belajar ilmu sihir akhirnya menjadi apa? Gila. Dan banyak terjadi. Ilmunya keberatan katanya. Akhirnya dia jadi gila, ya. Dia enggak kuat, ya. Dia enggak kuat.
Orang mau jadi penyihir, kata kawan saya dari Libya, mau jadi penyihir gampang. Ada pernah jin datang ke salah satu orang, kamu jadi penyihir gampang, tinggal berwudu pakai air kencing, itu jadi penyihir. Kencing, ente wudu berwudu, jadi ente mengejek agama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung datang banyak jin yang menawarkan ilmu, berbagai macam ilmu. Teman saya pernah jatuh cinta sama orang yang jelek. Yang awalnya dia tidak suka sama orang itu, tapi lama-kelamaan rasa benci itu berubah menjadi rasa cinta. Padahal orangnya jelek. Apakah dia tersihir? Dia suka orang jelek, kok merasa tersihir? Ya, bisa jadi di balik kejelekan itu ada kecantikan yang luar biasa. Dia tidak. Makanya jangan lihat cuma dari depan, dia dari belakang juga. Ya bisa jadi, kita nggak tahu ya. Bisa jadi ada sihir, ada enggak. Ada saya kenal seseorang, istrinya biasa-biasa aja ya. Ya tidak dikatakan cantik jelita, tidak dikatakan cantik. Tapi kawan itu kalau misalnya dia nonton artis-artis, oh istri saya cantik seperti ini, istrinya seperti ini saya pikir ini kesihir ini. Kenapa? Karena dia bilang istrinya cantik seperti artis. Sementara istrinya wajahnya biasa-biasa saja ya, dalam tanda kutip amburadul ya. Kemudian maksudnya dia mengatakan istrinya seperti artis. Wah, saya bilang nih jangan-jangan kesihir ya. Kemudian ada yang cerita benar, istrinya kalau ke rumah seorang dia pasti ngambilin beras, kemudian dia makan. Pasti ngambil beras di rumah tersebut, kemudian apa? Makan. Seakan-akan syarat supaya sihirnya berlanjut terus harus makan beberapa butir beras curian ya. Allah alam bisawab, tapi itu ciri-ciri contohnya kesihir. Kalau dia suka perempuan jelek, terus dia bilang ini cewek seperti artis, seperti cewek cantik ya, ini berarti dia terhayalkan matanya ya. Ya, tapi kalau dia bilang istri saya jelek tapi saya cinta, itu lain cerita. Itu berarti dia enggak tersihir. Itu berarti kenyataan memang. Ada orang, kita lihat kenyataan ya, akhi. Ada orang perempuan cantik, suaminya biasa-biasa saja. Ada sebaliknya ya. Perempuan biasa-biasa, suaminya tampan luar biasa. Bukan mereka tidak mensir, tapi demikianlah. Cinta bukan cuma dari fisik, bisa jadi apa? Tutur kata, dari pergaulan, dari akhlak. Ya, banyak yang menimbulkan orang cinta kepada orang lain. Jadi antum jangan tuduh teman antum tersihir. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.